أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan yang paling pantas untuk dipuji, Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang paling kuat, bijaksana, adil, yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar di setiap aktivitas kita kalau kita selalu mengucapkan kalimat mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah menyampaikan kepada kita hukum-hukum dari langit, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Sungguh kebahagiaan yang tidak bisa terhitung. Manusia terbaik ini telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah menjadi penutup risalah langit, para rasul dan nabi, dan juga dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat dan orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan tentang surga dan neraka, namun sebelumnya tentu saya mohon maaf karena telat. Insya Allah menunggunya Bapak Ibu sekalian di majelis ilmu, apalagi di rumahnya Allah, tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan tentang surga dan neraka, namun sebelumnya tentu saya mohon maaf karena telat. Insya Allah menunggunya Bapak Ibu sekalian di majelis ilmu, apalagi di rumahnya Allah, tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasan tentang surga kita masuk pagi ini, semoga Allah berkahi di pasal ketiga. Orang yang mula-mula dibukakan pintu surga untuknya. Disebutkan dalil yang pertama oleh penulis, riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana aktsarun nasi tab'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Akulah manusia yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Makna hadis ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW memastikan kalau umat manusia terbanyak adalah umat Islam, dan kita umat yang paling besar. Ini menandakan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW adalah risalah yang paling besar, yang paling benar, sehingga paling banyak pengikutnya. Dan beliau dari sisi lain juga menyuruh kita semua yang sudah jadi muslim untuk menjadi atau memiliki andil dalam populasi orang-orang muslim ini. Seperti misalnya dalam sabda beliau dalam hadis yang sahih, menikahlah dengan wanita yang wadudul walud, tazawwajul waludul walud. Menikahlah dengan wanita yang subur dan juga penyayang. Fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Karena aku sangat bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Selain memang ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, kalau umat Islam ini adalah umat yang terbanyak nanti pengikutnya, artinya setiap hari akan bertambah populasi, akan bertambah jumlah mereka. Mau tidak mau, adapun orang yang memerangi Islam, ada orang yang membencinya, tetap Islam ini akan menyebar. Juga dari sisi lain, kita sebagai umat Islam disuruh memperbanyak populasi dalam arti kata keturunan muslim. Dan ini juga sebuah ibadah, terutama bagi Bapak Ibu yang berpikir untuk membatasi keturunan dengan program keluarga berencana. Ini harus difahamin, ulama membolehkan dari satu sisi, kalau dia menjaga jarak, atau kalau memang dasarnya ada bahaya kalau si perempuan ini hamil lagi, berbahaya bagi kejiwaan misalnya, ada penyakit yang akan menimpa si bayi atau janin. Kalau selain daripada ini hukumnya haram. Tidak boleh seseorang mengatakan saya cukup dengan 2 anak seperti program itu, karena ini dasarnya program dari orang-orang Yahudi. Maka tidak boleh seorang muslim membatasi keturunan, dan awal dibuatnya program keluarga berencana ini oleh orang-orang Yahudi adalah untuk meredam perkembangan manusia, populasi manusia di Palestina. Dan subhanallah tidak satupun masyarakat Palestina menggunakan program ini. Dan sampai sekarang perbandingan kelahiran adalah 1:3 atau 1:4.
Israel pun tidak menggunakan program ini. Bahkan kalau ada di antara warga mereka, orang-orang Yahudi yang mau punya anak banyak, dikasih hadiah, penghargaan. Sementara di negara-negara Islam yang mereka bahasakan negara baru berkembang, sengaja keturunannya diredam. Yang diekspos adalah banyak pengangguran, susah pekerjaan. Kita lihat iklan-iklan keluarga berencana selalu begitu. Bagaimana bisa anak belum lahir sudah dihubungkan dengan pengangguran, sudah dihubungkan dengan kepadatan penduduk. Yang dicontohkan adalah di dalam kota. Bapak Ibu sudah tahu atau belum? Saya akan menginformasikan sekarang. Muka bumi ini teman-teman sekalian, kalau mau dipakai semuanya, tentu daratan yang kita pakai ini 1/5 dari lautan. Laut di bumi ini adalah 1/4-nya apa? Ya, 3/4-nya adalah lautan, 1/4-nya adalah laut daratan. Kalau daratannya saja bumi ini dipakai dengan populasi manusia 1000 kali lipat dari jumlah yang sekarang. Sekarang manusia 7,5 miliar. 1000 kali lipat dari itu masih cukup daratan muka bumi ini. Cukup semuanya, cukup udaranya, cukup airnya, cukup segala-galanya. Tidak ada yang kurang. Mekah ke Madinah, kalau Bapak Ibu biasa umrah, lihat berapa luas tuh padang pasir. 400 kilo lebih. Itu bisa nampung berapa? Itu seperti lebih dari satu kota. 2 kota malah, 400 kilometer. Itu baru jalannya, belum luas ke timur dan baratnya. Kita kalau lagi jalan dari Jakarta ke Surabaya misalnya, saya pernah menggunakan kendaraan darat, berapa banyak sawah, lahan yang luas. Berarti bohong dong itu semuanya. Yang mereka tunjukkan adalah kota-kota seperti Jakarta yang sudah terlalu padat. Memang manusia akan hidup di sini semua? Kan tidak. Ini kebohongan. Berbeda sekali dengan kaidah Islam. Islam menyuruh memperbanyak keturunan dan digantungkan padanya sebuah ibadah. Ini harus difahami. Jadi itu semua hal-hal yang tidak mungkin. Cina sekarang populasi manusia terbesar. Berapa miliar jumlah mereka? Kalau Indonesia sekarang mencapai 300 juta jiwa, maka Cina itu hampir mendekati 2 miliar. Umat Islam di Cina itu 150 juta. Hampir mendekati jumlah kita di Indonesia sebetulnya. Jumlah mereka, tapi karena populasi manusianya banyak, maka kelihatannya kecil. Tapi umat Islam di sana itu 150 juta. Dari hampir 2 miliar manusia, itu luar biasa. Pertanyaannya, apakah Cina susah? Orang makan, orang hidup biasa. Berapa banyak orang yang rumahnya cuma kayu, bercocok tanam di depan rumahnya cabai, tomat, kebutuhan sehari-hari sayuran, kemudian dia makan, tinggal ternak ayam 1-2 ekor ayam lalu jadi banyak, bisa hidup. Berapa banyak orang Badui hanya hidup dari minum susu kambing, minum susu unta. Jadi ini harus difahamin. Ibu-ibu juga makin sering melahirkan, makin sehat. Salah pemahaman yang mengatakan kalau orang melahirkan itu malah tubuhnya jadi tidak baik. Sama sekali. Saya yakin kalau di sini ada hadir ibu-ibu dokter pasti tahu. Karena ini memang secara medis tidak mungkin itu adalah satu hal yang buruk. Gak mungkin. Kecuali memang kondisi fisiknya tidak sehat. Kalau dalam pandangan agama, Allah sang pencipta dan maha suci, maha kuasa, tidak mungkin menyuruh memperbanyak keturunan lalu membuat wanita tidak mampu, tidak mungkin. Digantungkan pahala yang besar, mati dalam keadaan melahirkan, mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Pahalanya seperti orang sedang berjihad kalau sedang hamil. Karena kalau mati, mati syahid. Juga kata para ulama, Allah Azza wa Jalla memberikan, ini pendapat para ulama. Saya tidak bicara dari sisi medisnya. Para ulama mengatakan Allah Azza wa Jalla membuat di dalam perut wanita ada kantong rahim, ya, dan ini nanti butuh peremajaan. Peremajaan yang paling sederhana adalah adanya haid setiap bulan. Memang haid itu harus datang, kalau enggak sakit si perempuan itu. Yang paling maksimal dalam peremajaan adalah nifas. Nifas ini keluar setelah melahirkan. Makin sering melahirkan makin sehat sebenarnya. Satu sisi. Sisi yang lain mungkin ada di antara ibu-ibu bilang, saya kalau banyak anak pusing ngurusnya. Memang wajar. Wajar. Kita punya perusahaan 3 pegawai dengan 10 pegawai beda.
Beda ekstra waktu, ekstra energi, tapi hasilnya bagaimana? Pasti lebih besar. 10 orang anak mendoakan kita, Rabbi ghafirli wali walidayya, dengan 1 orang anak, sama nggak pahalanya? Sama nggak hasilnya? Beda. Memang awalnya capek, masa nggak mau capek? Gitu. Harus ada upaya. Tapi kalau jadi, bayangkan, jangan bayangkan 10 anak nakalnya, tapi bayangkan kalau 10 anak hafal Quran. Berapa banyak orang tua yang akhirnya memasukkan anaknya di pesantren, ikut tahfidz Quran dan berhasil? Berhasil. Banyak. Gitu. Tapi semua perintah agama pasti syaitan tidak inginkan. Ini kita bahas kenapa? Karena ada tersebutkan dalam hadis dan sekaligus juga mengubah persepsi sebagian muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan. Ada banyak bapak-bapak mengeluh, istri saya sudah tidak mau hamil lagi padahal sehat. Ada juga yang mengeluh ibu-ibu, saya tahu ada hadis Nabi disuruh berbanyak anak, tapi suami saya nggak mau, katanya nanti pusing. Nggak bisa, bukan alasan pusing. Kita ini sekarang memang pabrik manusia. Allah mengatur populasi manusia, perkembangan manusia ke depan memang melalui kita. Manusia inilah yang menikah, kemudian hamil, punya anak. Dan tidak ada alasan. Secara tatanan sosial tadi saya sudah bilang, daratan ini cukup 1000 kali lipat dari jumlah manusia sekarang. Tidak pernah habis itu, cukup. Tumbuh-tumbuhannya, udaranya, airnya, segala macam. Cukup. Itu baru daratannya. Kita belum bicara yang 3/4 yang lautan. Kalau bisa di atas lautan orang tinggal buat daratan, itu sudah luar biasa. 4000 kali lipat dari jumlah manusia sekarang bisa. Gitu. Jadi tidak ada alasan. Secara syar'i hamil ibadah, punya anak ibadah, dan hasilnya kalau kita memang sedikit menekan diri kita, karena anak-anak aset amal jariah. Sekarang orang tua saya, dengan izin Allah, saya ceramah depan Bapak Ibu sekalian, sebutkan ayat, sebutkan hadis. Mereka mungkin lagi, ibu saya sudah meninggal, Allah yarham. Ayah saya sekarang mungkin di Makassar lagi aktivitas entah apa yang beliau lakukan, semoga Allah jaga. Tapi dapat pahala, karena saya mengajar. Karena saya tumbuh dari nafkah ayah saya tumbuh dari ASI ibu saya. Berapa banyak orang bisa dapat pahala dari anak-anaknya, aset amal jariah. Makanya tinggal luangkan waktu mendidik, lembaga pendidikan Islam yang benar, kita juga meluangkan waktu untuk itu. Di dalam hadis yang lain, itu sudah tidak saya bahas lagi, dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata, pernah aku diperlihatkan oleh Allah SWT sebuah komunitas manusia di mahsyar, komunitas manusia di mahsyar, dan saking banyaknya kelihatannya seperti berwarna hitam. Lalu aku berharap itu adalah umatku. Lalu aku bertanya pada Jibril, hai Jibril, siapakah mereka? Kata Jibril AS, itu adalah umatnya Musa. Lalu aku diperlihatkan lagi komunitas yang lebih besar dari itu, kurang lebih 2 kali lipat. Lalu aku bertanya, aku berharap itu umatku. Siapa itu Jibril? Maka Jibril berkata, itu adalah pengikutnya Isa. Lalu kemudian aku diperlihatkan komunitas yang berlipat-lipat ganda dari itu semuanya, dan aku berharap itu umatku. Kata aku, hai Jibril, siapa mereka? Maka Jibril berkata, itu adalah umatmu. Ya, memang kita jumlahnya besar. Bapak Ibu sekalian, kembali ke masalah anak tadi sedikit. Kalau seandainya Bapak Ibu memiliki anak yang banyak, Allah mudahkan untuk itu, jangan ditolak karunia dari Allah. Karena mereka adalah hadiah. Dalam sebuah hadis dikatakan, anak kalian hadiah dari Allah. Kalau tidak salah riwayat Ibnu Majah hadis ini, masih selisih ulama tentang kesahihannya, tapi maknanya adalah jagalah, adillah di antara anak-anak kalian karena mereka hadiah dari Allah untuk kalian. Penghibur. Itu kurang lebih gambarannya. Dan kalau seandainya kita menjadi penyebab populasi manusia yang besar, berarti kita punya andil yang besar. Dan garis bawahi satu hal, kita tugasnya hanya ikhtiar. Anak saya kemarin waktu sakit, istri saya sempat sedikit-sedikit sampai 14 hari di rumah sakit. Kemudian dia berkata, bagaimana kalau anak ini meninggal? Saya ngomong sama dia, saya bilang, kalau kamu sayang dengan anak ini, maka yang menciptakan anak ini lebih sayang. Kita tidak punya andil apa-apa. Anak ini lahir, kita nggak pernah punya kesempatan untuk milih laki-laki atau perempuan, mau milih alisnya kah, matanya kah, bukan urusan kita. Keluar, ini anak kamu, mau sehat, mau sakit, mau putih, mau hitam, pokoknya ini anak kamu. Allah yang membuat, sang pencipta, ada variabel hukum sama kita. Berarti tugas kita cuma ikhtiar.
masuk dalam poin ini sama kalau pendidik mereka. Nggak usah terlalu khawatir nanti besar mereka jadi nakal bagaimana. Buktinya ada keponakan saya nakal. Nggak bisa disamaratakan. Bisa saja dia malah jadi ulama besar. Bukan mustahil. Gitu kan? Jadi kita harus tahu, kita tidak usah terlalu terbebani dengan masalah anak-anak, jalankan semampu kita, ikhtiar, selebihnya tawakal kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم